Halo guys, adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Hari ini Pendeta Edward akan membawakan sebuah renungan yang akan kita pahami bersama melalui firman Tuhan dan juga ada cerita di awalnya. Semoga kita bisa bersama-sama belajar memahami tanggung jawab kita kepada Tuhan dan alam sekitar kita. Beberapa minggu kemarin kita sudah mendengar cerita, kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana nih tanggung jawab kita terhadap alam sekitar. Sekarang kita mau menambahkan wawasan kita, pemahaman kita tentang kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, karena kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami semua diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama, bersekutu, dan kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami untuk mengajar, memperlengkapi kami melalui firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Dan kami semua mau bertumbuh di dalam iman agar kasih Tuhan dapat kami nikmati, berkat-berkat Tuhan dapat kami rasakan di dalam kehidupan kami bersama. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, kita mau menyaksikan sebuah film pendek. Ini dari sebuah film sebenarnya yang menceritakan tentang perjuangan seorang anak untuk membangun kehidupan atas pohon-pohon yang telah ditumbangkan, yang telah dirusak, diambil atas ketamakan seseorang. Kita akan perhatikan film pendek ini supaya kita semakin memahami apa yang harus kita lakukan terhadap alam sekitar kita. Check it out. Scene bermula di kota Smithfield. Ini adalah kota plastik dan palsu, tapi semua orang menyukai itu semua. Tidak ada tumbuhan apapun yang hidup di kota itu. Pun kita akan lihat bagaimana cara mereka menjalani kehidupannya. Dia adalah Sai, salah seorang terpenting di kota itu, seorang liput udara segar. Kalau nggak ada dia, apa yang terjadi sama orang-orang ya? Ada lagi seorang bocah 12 tahun bernama Ted Wiggins yang baru keluar dari rumahnya. Semua orang menikmati kehidupan di Smithfield dengan rumput, bunga, pepohonan, pokoknya tumbuhan semuanya terbuat dari plastik. Aloysius O'Hare, orang pertama yang menemukan cara untuk menjual udara segar ke semua orang. Dan mereka senang dengan hal itu. Semua orang juga sangat menikmati hidup di kota itu. Hari ini Ted datang ke rumah Audrey untuk mengambil pesawat miliknya yang sengaja ia jatuhkan di halaman belakang rumah Audrey. Terus dari belakang tembok rumah Audrey, Ted ngelihat lukisan tumbuhan, yang mana itu adalah pepohonan yang sesungguhnya. Pepohonan yang dulunya tumbuh di mana-mana. Dan hal yang paling ingin dilihat oleh Audrey adalah melihat pohon hidup yang sesungguhnya dan tumbuh di halaman belakang rumahnya. Karena Ted sangat menyukai Audrey, jadi dia bakal ngusahain hal itu. Ted tinggal bersama ibu dan neneknya. Ia menanyakan tentang pohon asli yang tumbuh dari tanah. Tapi si ibu ini gak tahu, karena dia lebih suka pohon yang bisa disko. Beruntungnya sang nenek tahu nih. Dia pun bilang kalau Ted mau tumbuhan asli, dia harus bertemu dengan Wansler. Soalnya dia adalah seseorang yang tahu apa yang terjadi dengan semua pepohonan. Wansler ini tinggal di luar kota. Jika Ted ingin bertemu dengannya, ia harus membawa uang 15 sen, sebuah paku, dan keong tua. Kemudian ia pun akan menceritakan semuanya. Lalu dengan menggunakan motor roda satunya, ia mengikuti pipa pembuangan yang menuntunnya sampai ke pintu keluar. Di tempat yang berbeda, O'Hare mengetahui kalau Ted sedang mencoba keluar dari kota. Ted melihat air limbah yang sedang dibuang, dan ketika ia keluar dari kota, lingkungan yang ada di luar kotanya sangat buruk dan kotor. Tapi Ted terus melanjutkan perjalanannya. Dan sampai di sebuah rumah tua milik Wansler. Saat tiba di sana, Ted sempat diusir tuh sama Wansler. Tapi karena mendengar ketertarikan Ted kepada pepohonan, Wansler mulai menceritakan bagaimana para pohon dan kenapa pohon-pohon di sana hilang semua.
Yang mana itu karena ulahnya dan penemuannya. Dahulu kala saat Wansler masih muda, ia meninggalkan rumah dan keluarganya untuk mengubah dunia dengan tenit ciptaan Wansler. Tapi keluarganya nggak ada yang percaya kalau dia bakal berhasil. Ia melakukan perjalanan yang jauh. Obsessed with finding the perfect material for my need until one day. Sampai akhirnya Wansler menemukan tempat yang penuh dengan pepohonan. Di sana juga ada beruang dan ikan yang bisa nyanyi. Menurut Wansler, ini adalah tempat yang sempurna, juga banyak pohon trufula yang ia butuhkan. Tebangan pohon yang dilakukan Wansler membuat para hewan takut. Kemudian karena sudah menebang pohon tersebut, ia membangkitkan Lorax, makhluk kuno yang mewakili semua pepohonan. Lorax memperingatkan Wansler dan mengusirnya untuk pergi dari hutan. Tapi karena ambisi yang besar, Wansler ngebodo amatin Lorax. Namun, Wansler mengakhiri ceritanya cuma sampai situ buat Ted. Ia memintanya untuk kembali lagi besok. Pagi ini Ted kembali untuk menemui Wansler. Neneknya juga udah tahu kalau Ted bakal nemuin dia. Tapi di perjalanan, ia dihadang oleh O'Hare dan bodyguardnya. Ia juga udah tahu kalau Ted lagi nyari pepohonan yang asli. Terus karena di sini O'Hare adalah seorang yang menjual udara segar dan pohon asli bakal ngasih udara segar secara gratis buat orang-orang, O'Hare pun gak terima. Terus dia ngancem Ted supaya gak keluar dari kota lagi. Tapi Ted gak menyerah gitu aja. Dia tetap kembali ke rumah Wansler buat nerusin ceritanya yang kemarin. Wansler udah tahu nih kalau usaha yang dilakuin Ted yaitu buat narik perhatian Audrey. Namun ia tidak mempermasalahkannya. Cerita pun dilanjutkan. Wansler selesai menjahit tenitnya yang ia ambil dari pohon yang sudah ia tebang dan kemudian terlelap tidur. Lorax dengan bantuan binatang hutan menculik Wansler dan membawanya keluar dari rumah. Mereka pun berusaha mengusir Wansler dari hutan, membawanya ke sungai, membuatkannya terapung hingga terbawa arus sungai tersebut. Tapi masalahnya si Pipsqueak malah ketinggalan di ranjang Wansler. Aduh. Jadi Lorax sama binatang lainnya berusaha nyelamatin. Ditambah sekarang mereka bakal jatuh ke air terjun. Beruntung usaha yang dilakukan Lorax berhasil menyelamatkan Wansler. Lorax pun menjelaskan awalnya ia cuma mau mengapungi Wansler supaya pergi dari hutan. Namun dia nggak tahu kalau bakal seberbahaya itu. Semua hewan di hutan tersebut membutuhkan pohon, tapi Wansler malah menebangnya. Dan itu masalah buat mereka. Setelah mendengar pernyataan tersebut, Wansler pun membuat janji untuk tidak menebang pohon lagi. Keesokan paginya, Wansler terkejut karena ia bangun dan melihat semua hewan tidur di dalam rumahnya. Hari ini, Wansler akan pergi ke kota untuk menjual produk buatannya. Dengan beberapa kali percobaan, meski harus dihina orang kota, Wansler pun berhasil. Keberhasilannya itu juga tanpa sengaja, karena tenit yang ia tadinya buang dikenakan oleh seorang wanita, dan itu membuat semua warga kota menjadi tertarik dan mencari Wansler sampai ke dalam hutan. Setelah menerima kesuksesannya, ia pun memberi kabar kepada ibu dan keluarganya yang sudah meremehkannya dahulu. Dan inilah hal yang merupakan permulaan dari semua bencana. Cerita pun berakhir sampai di situ. Dan saat ini, Ted memberitahu neneknya tentang apa yang sudah Wansler ceritakan kepada Ted. Di sana, ia juga bertemu dengan Audrey. Nah, lukisan yang dibuat Audrey ternyata sudah disegel oleh O'Hare, termasuk pintu keluar dari kota. Tapi Ted masih punya ide. Dengan melewati rumah-rumah, ia pun keluar dari perbatasan kota dan kembali untuk mendengar cerita dari Wansler. Pagi ini seluruh keluarga Wansler datang karena mendapat kabar bahwa ia sudah sukses. Sang ibu yang tadinya tidak pernah yakin kalau anaknya bakal berhasil, sekarang malah jadi penjilat ke anaknya sendiri. Wansler meminta bantuan ke orang tua dan saudaranya untuk bekerja bersama dia, membuat tenit dengan menggunakan pohon-pohon yang ada di hutan. Lorax memperingatkan Wansler, tapi ia tidak menghiraukannya. Buat dia yang penting dunia dipenuhi dengan tenit. Tapi karena udah berjanji untuk tidak menebang pohon lagi, jadi Wansler memetik satu persatu rumbai yang ada di pohon. Namun sayangnya hal itu memakan waktu yang sangat lama. Dan si ibunya nih menghasut untuk langsung menebang pohonnya aja.
Karena ia telah dibutakan oleh kesuksesan dan kebanggaannya, Wansler mengingkari janjinya. Melihat pohonnya ditebang, Lorex gak terima, tapi kemudian ia dihadang dan dibuang oleh bibi Wansler. Wansler tidak memperdulikannya lagi. Ia terus menebang dengan mesin yang lebih besar. Perusahaan Thneed semakin besar, polusi mengudara, limbah dibuang ke sungai, dan ia membuat sebuah kota. Lorex tidak berhenti untuk mengingatkannya, tapi Wansler malah balik memaki Lorex, dan tidak ada yang bisa menghentikannya saat ini. Sampai di sana adalah pohon Trufula yang terakhir. Itulah hal yang bisa menghentikannya. Karena hutan sudah botak, produksi Thneed juga berakhir, yang mana perusahaan itu bangkrut dan tidak ada yang bisa meneruskan usahanya. Ibu dan semua keluarga kembali meninggalkan dia dan malah menganggap Wansler sebagai anak yang gagal. Lorex menyuruh semua makhluk hutan untuk pergi mencari tempat yang baru. Ya, itu sih yang diharapkan. Kemudian Lorex mengangkat bokongnya dan terbang kembali ke tempat ia berasal, meninggalkan Wansler di hutan yang ia botakin dengan polusi yang tebal di sekitarnya. Sekarang Ted udah mengetahui semua kisahnya nih, bahwa selama ini itu semua adalah kesalahan dan ketamakan dari Wansler sendiri. Ia telah menghancurkan semuanya. Hingga sampai saat ini Wansler masih terus menyesal dengan perbuatannya. Dan ia pun menanyakan apa sih maksud dari Lorex yang memberikan ia kata-kata unless atau kecuali. Wansler pun berpikir mungkin Ted lah orang yang dimaksud oleh Lorex. Orang yang peduli dengan lingkungannya. Ya biarpun buat caper ke cewek, tapi kan setidaknya Ted bisa merubah keadaan. Dan dari situ pun Wansler memberikan benih terakhir pohon Trufula ke tangan Ted. Ted disuruh untuk menanam benih itu di tengah kota supaya semua orang bisa melihatnya. Dan memang itu adalah benih yang kecil. Terus bukan masalah benda apa itu, tapi akan menjadi apa benda itu. Ted kembali ke kota dan nyamper Audrey. Tapi ternyata O'Hare sudah mengetahui kalau Ted punya benih pohon asli. Jadi ia pun langsung menuju rumah Ted dan memeriksa kamarnya bersama dua bodyguardnya. Beruntungnya mereka tidak menemukan benih tersebut karena benih itu ternyata udah dipegang sama nenek Ted. Dan benih itu juga udah mulai tumbuh tuh. Audrey juga datang ke rumah Ted. Jadi sekarang mereka harus cepat-cepat nanam benih itu di tengah kota. Pertama, ibu akan menjadi pengalih perhatian dari orang yang memantau mereka di luar. Ted, Audrey, dan nenek boncengan bertiga tuh pergi menuju ke tengah kota. Namun balon udara O'Hare terus memantau dan mengikuti mereka. Ia pun terjun dan mengejar Ted dengan menggunakan jetpack bersama bodyguardnya. Beruntung mereka berhasil menghindar. Sayangnya benih yang dipegang Audrey malah kelepas ketiup angin, lalu terbang ke bawah dan masuk ke dalam galon. Semua galon gelinding ke bawah. Ted ada di sana dan nenek akhirnya berhasil mengambil galon berisi benih tersebut. Setelah banyak melakukan pengejaran, Ted berhasil sampai ke tengah kota. Nenek pun merusak patung O'Hare untuk menggali tanah. Ted ingin menanamkan tumbuhan yang asli untuk semua warga kota. Mereka malah terprovokasi sama omongan O'Hare yang menganggap kalau tumbuhan asli itu cuma bikin kotor dan ngebala. Sampai mereka pun ingin menghentikan Ted. Namun Ted gak kehabisan akal gitu aja nih. Dengan menggunakan traktor sebelumnya, ia memiliki ide untuk menabrak dinding pembatas kota dan menunjukkan pemandangan suram ke seluruh warga. Setelah melihat pemandangan yang menyeramkan itu, seluruh warga pun berubah pikiran. Jadi kenapa nggak dibiarin tumbuh dulu aja gitu, maksud mereka. Terus semua warga juga udah muak sama ketamakan O'Hare. Benih itu tumbuh dengan subur, diikuti benih-benih yang lain yang ikut tumbuh di semua daratan. Hari-hari berlalu, Wansler keluar dari rumah persembunyiannya, kemudian menyerami pepohonan. Terlihat para hewan pun kembali bersamaan dengan Lorex yang turun untuk menemui Wansler.
Lalu film pun selesai. Nah, adik-adik, sudah lihat filmnya? Sudah ketemu sama Opa Lorax? Sudah ketemu dengan Ted? Dan ada satu orang yang begitu rakus sehingga merusak semua pohon-pohon yang ada. Ya, kita belajar dari film ini ya, bagaimana kita perlu menempatkan diri dengan baik, bagaimana kita perlu juga memelihara, merawat, karena ini berhubungan dengan kehidupan kita. Nah, firman Tuhan juga mengatakan hal yang sama. Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kalau kita membaca peristiwa penciptaan ini, manusia diciptakan oleh Tuhan itu dengan segala macam kelengkapannya. Jadi, Tuhan sudah ciptakan tumbuh-tumbuhan, hewan, matahari, supaya apa? Manusia itu hidup. Kalau matahari saja, ya hanya matahari, bayangin kita kepanasan luar biasa. Di Inggris, itu ya kalau kita lihat berita di televisi, beberapa orang meninggal karena kepanasan yang luar biasa. Nggak ada adem-ademnya, nggak ada tempat berteduh, AC aja udah kalah gitu. Nggak bisa, karena panas luar biasa. Tetapi juga kalau nggak ada matahari, hidup itu cuma dingin. Coba bayangkan di kutub utara itu, kehidupan sedikit sekali. Karena tidak banyak orang mampu bertahan hidup dalam kedinginan semacam itu. Karenanya Tuhan memberikan keseimbangan. Ada malam, ada siang, ada matahari, ada bulan, ada pohon, ada air, ada tanah. Semuanya dilakukan dengan seimbang supaya manusia bisa hidup. Nah, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, Tuhan bilang apa? Nih, saya taruh di Taman Eden. Semuanya sudah ada, semuanya sudah tercukupi. Tapi, apa yang harus dilakukan manusia? Ya, tentu saja manusia senang. Kita juga senang, kita harus bersyukur. Adam dan Hawa pasti bersyukur juga ya, diberikan kehidupan yang baik. Tetapi ketika Adam itu diciptakan, Tuhan bilang manusia harus mengusahakannya, bekerja. Untuk apa? Ya, kalau sudah diberi semuanya, pertama kan harus dirawat. Kalau kita tanam pohon, nggak pernah disiram, nggak pernah diapa-apain, lalu mati. Nggak ada yang merawat, jadi dia harus diusahakan. Pohon supaya bisa bertumbuh, maka dia harus dirawat dengan baik. Tugas manusia adalah merawat semuanya. Ya, kalau sudah dirawat jangan dirusak, jangan seenaknya aja begitu cabut lalu dibuang hanya karena main-main. Merawat itu juga menjaga dengan baik. Pasti kalau kita suka membaca dilarang buang sampah sembarangan, tujuannya ada. Kalau kita buang itu di sungai, di got, di kali gitu ya, akan membuat tercemar lalu mampet banjir. Itu dulu yang paling gampang. Kalau kita buang sampah sembarangan, bayangkan sampah di rumah itu nggak pernah dibuang keluar, yang ada apa? Busuk. Ya, bau sekali karena numpuk di situ. Jadi merawat harus dilakukan dengan baik. Dibuang di tempat yang baik, diupayakan supaya semuanya menjadi kebaikan dan kesehatan. Kedua, ketika manusia harus mengerjakan dan mengusahakan, itu juga jangan sampai seperti di film tadi ya. Rakus, pengennya ngambil semuanya tapi nggak mau merawat. Pengen menikmati tapi nggak mau menjaga. Pengen bisa adem, tapi nggak pernah mau merawat pohon. Nah, bagaimana? Ya, hidup itu jadi nggak enak. Bayangkan, kalau kita kemana-mana nggak ada pohon seperti di film tadi, waduh, semua debu, banjir, kalau ada hujan dari atas itu wur gitu ya. Tidak ada lagi tempat yang aman dan baik untuk manusia. Nggak enak ya. Karenanya firman Tuhan itu mengatakan, manusia sudah diberikan taman. Waduh, enak banget, indah banget. Tetapi harus dijaga, dirawat. Kalaupun
bukan kita yang menanam pohon-pohon di sekitar kita, jangan dirusak, dijaga dengan baik. Nah, bukan hanya sekedar pohon-pohon, yang lain juga. Alam ini, bagaimana kita juga bisa menghargai orang lain, menghargai misalnya hewan-hewan yang lain yang ada. Ya, kalau hewan yang merusak, tentu kita bisa usir. Tetapi segala kehidupan harus diupayakan menjadi baik. Dan itu tanggung jawab siapa? Kita. Jadilah seperti si siapa? Ted. Masih anak-anak, masih cupu, yang naksir siapa? Perempuan yang dia taksir itu ting 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 ting, ya pura-pura ngejatoin kapal-kapalan. Oke, masih remaja, masih anak-anak, tetapi dia bisa lakukan sesuatu dari apa? 1 biji tanaman. Dari 1, nggak usah 1 truk, nggak usah 1 karung. 1 aja kita mau merawat, maka itu bisa memberikan peranan kehidupan yang baik. Jadi, adik-adik sekalian, Pak Edward menyampaikan dari firman Tuhan tentang tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tuhan sudah memberkati, Tuhan sudah memberikan, sekarang tugas kalian, tugas kita untuk merawat semuanya dengan baik, supaya kehidupan kita juga menjadi baik. Ya, Tuhan akan menolong kita. Yang penting mau dulu. Jangan ogah-ogahan. Jangan berpikir, bukan tanggung saya, bukan tanggung jawab saya, bukan saya ngerusak. Enggak. Kita lakukan semua yang bisa kita kerjakan supaya hidup kita menjadi lebih baik. Buang sampah pada tempatnya, bersihkan tempat dengan baik, pelihara dan rawat tanaman di sekitar kita, di rumah kita minimal, supaya kehidupan lebih baik lagi. Kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan ingatkan kami tentang tanggung jawab menjadi anak-anak Tuhan. Kami perlu merawat semuanya dengan baik. Kami perlu memelihara dengan baik. Inilah anak-anak Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan dan mereka mau melakukan tanggung jawab mereka dengan baik. Engkau berkati anak-anak-Mu ini ya Allah. Engkau tolong mereka, mampukan mereka memahami tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Mereka menjadi pelaku-pelaku firman yang melakukan tugas dan tanggung jawab untuk merawat dan mengusahakan alam semesta ini menjadi kebaikan bagi kami semua. Kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi anak-anak-Mu. Kiranya kasih Tuhan menaungi mereka hari demi hari. Dan Tuhan mampukan mereka untuk dapat bertanggung jawab dengan baik. Kami berdoa, memohon, dan juga bersyukur untuk kehidupan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu ya adik-adik sekalian. Tuhan berkati.